Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu secara online untuk mata kuliah integral kalkulus ya, atau kalkulus integral. Pada video kali ini kita akan mereview dulu pada video yang pertama, kemudian kita akan membahas tentang teknik integral yang kedua, yaitu integration by part atau integral parsial. Ya, video ini kita buat untuk membantu saudara ketika kemarin mungkin dalam perkuliahan secara online menggunakan Gmeet ya, ada beberapa bagian yang barangkali masih belum bisa dipahami atau ya kesulitan. Mudah-mudahan video ini akan membantu saudara untuk you got the story ya, jadi tahu bagaimana cerita yang sebenarnya. Baik, saya tekankan kembali bahwa penyelesaian integral, fungsi integral itu ada beberapa teknik. Teknik pertama adalah dengan integrasi langsung. Maksudnya bagaimana integrasi langsung itu? Ya langsung diintegralkan berdasarkan karakteristik atau formula integral ya, dari ada banyak ya, tapi kalau diringkas kira-kira yang utama, yang penting-penting adalah 1 sampai 9, integral 0 dx sama dengan konstan, integral dx sama dengan x, dan seterusnya sampai 9 ini. Selama fungsi integral itu sesuai dengan formula 1 sampai 9 ini, artinya bisa diintegralkan langsung menurut persamaan ini ya, persamaan 1 sampai 9 ini. Tetapi bagaimana kalau kemudian fungsi integral yang mau diselesaikan itu tidak bisa langsung diintegralkan berdasarkan dengan karakteristik ini 1 sampai 9 ini, maka kita bisa menyelesaikan dengan substitusi ya, dengan substitusi sederhana. Misalkan U sama dengan apa atau T sama dengan mana yang kita substitusi, tentu saja bagian dari fungsi itu yang lebih rumit ya. Yang lebih rumit atau lebih kompleks kita substitusikan sama dengan T atau sama dengan U. Tujuannya adalah sehingga fungsi itu akan menjadi lebih sederhana, bentuknya lebih mudah, lebih sederhana, sehingga bisa diselesaikan dengan persamaan karakteristik atau identitas ini 1 sampai 9 ini ya. Selain dengan substitusi, bisa juga diselesaikan, didekati dengan pendekatan penyesuaian bentuk dx-nya ya, bentuk diferensialnya disesuaikan dengan fungsinya, sehingga nanti akan menjadi bentuk yang mendekati persamaan identitas solusinya, atau dengan penyesuaian yang lain, penyebutnya atau pembilangnya, sehingga nanti mendekati bentuk 1 sampai 9. Jadi poinnya adalah ketika tidak bisa diselesaikan dengan identitas 1 sampai 9, maka kita perlu pendekatan, penyederhanaan, penyesuaian sehingga bentuk fungsi itu bisa diselesaikan dengan identitas 1 sampai 9. Itu poinnya. Baik, ini ada contoh yang kemudian menjadi tugas ya, assignment. Pada video ini kita ambil satu contoh saja, misalnya nomor 5. Bagaimana kita menyelesaikan integral dari fungsi yang nomor 5 itu. Ya. Integral 3 min 4x dx per 4x kuadrat min 6x plus 7 sama dengan ya. Bagaimana menyelesaikan integral ini? Ya. Untuk menyelesaikan integral ini kita bebas ya caranya. Yang penting hasilnya sama atau konsisten. Tapi kalau kita pakai integral secara langsung dengan identitas 1 sampai 9, maka kita tidak bisa, karena bentuk ini tidak ada yang mirip atau mendekati dari identitas 1 sampai 9 tadi, karakteristik tadi. Maka di sini kita akan mencoba menyelesaikan dengan cara substitusi sederhana. Mana yang kita substitusikan, mana yang kita misalkan 3 min 4x-nya atau 4x kuadrat min 6x per 7. Dua-duanya boleh. Tetapi di video ini kita akan mencoba 4x kuadrat atau penyebutnya ini min 6x plus 7 sebagai U.
Kenapa ini yang mau kita coba? Ya karena ini yang terlihat lebih kompleks, lebih rumit ya, sehingga kita misalkan ya, sebagai U atau sebagai T, sehingga nanti bentuk fungsi ini menjadi lebih sederhana. Pak, saya mau nyoba 3 min max-nya sebagai U, monggo silahkan ya. Coba saja hasilnya nanti konsisten atau tidak, lebih rumit atau lebih sederhana. Baik. Kalau 4x kuadrat min 6x plus 7 sebagai U, maka kita diferensialkan masing-masing. Suku U ini kita turunkan menjadi DU, kemudian 4x kuadrat min 6x plus 7 ini kita turunkan menjadi tentu saja 8x minus 6 dx ya. Kemudian kalau kita keluarkan duanya menjadi 2 kali 4 kali 3 dx. Atau kalau kita keluarkan minusnya, minus 2 kali 3 min. Kenapa kita keluarkan minusnya? Kenapa harus kita keluarkan duanya? Ini sebenarnya untuk menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kita keluarkan duanya. Kita keluarkan minusnya ini dengan tujuan biar bentuknya menyerupai atau identik dengan soalnya 3 min 4x, pembilangnya ini. Sehingga nanti mudah penyelesaiannya. Baik, kemudian kalau kita sudah punya DU sama dengan min 2 kali 3 min 4x dx, maka dx-nya tentu saja sama dengan tinggal dibagi, DU dibagi ini ya. Bagi min 2 kali 3 min 4x. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini menjadi lebih mudah ya. Kita masukkan saja sekarang integral, karena ini sudah dimisalkan U, 4x ini sebagai U. Ini mestinya bukan ke sini ya. Ini mestinya ini panahnya ke sini. Ya, sebagai U. Ya, ini. Nah, ini mestinya ke sini. Karena sudah dimisalkan 4 atau dihapus saja ya. Kita buat yang baru ya, seperti ini ya. Baik, mudah-mudahan bisa diikuti. Jadi karena 4x kuadrat min 6x plus 7 kita misalkan U, maka ini bisa ditulis menjadi integral 3 min 4x per U. dx-nya kemudian kita ganti. dx-nya menjadi ini. dx-nya menjadi ke sini. dx-nya kita tulis saja. dx-nya larinya ke sini. Ini dx. Ini diganti ke sini. Kemudian kita tuliskan di sini. Jadi dx-nya menjadi du per min 2 3 min 4x. Kemudian saling menghilangkan, dicoretkan. Kemudian ini setengah kita taruh di depan sini. Kita punya integral du per u. Tinggal du per u. Ini saling hilang. Sehingga bentuk ini sudah sederhana, mudah menjadi identitas 1 sampai 9 ya. Ada integral ln x per x itu adalah ln u, ln x ya. Sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita masukkan u-nya tadi adalah ya 4x kuadrat min 6x plus 7. Jadi inilah penyelesaiannya. Itulah teman-teman untuk nomor 5. Nanti yang nomor berikutnya 6 silahkan diselesaikan sebagai di tugasan 1 ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kemudian kita menyelesaikan fungsi yang tidak bisa diselesaikan dengan langsung dengan identitas 1 sampai 9 ataupun juga dengan substitusi juga tidak bisa. Maka kemudian kita bisa mencobanya dengan metode yang kedua, yaitu integration by part atau partial integration atau integrasi parsial. Secara matematis integrasi parsial itu dituliskan integral UdV sama dengan UV min integral VdU. Inilah formulanya ya. Mulai dari integral parsial. Bagaimana story-nya ini? Ini story-nya sebenarnya formula ini berangkat dari konsep diferensial.
kalau dari persamaan diferensial kita punya DUV sama dengan VDU plus UDV ya. Masih ingat diferensial dua fungsi, diferensial dari fungsi U dan kali fungsi V itu sama dengan fungsi V kali diferensialnya fungsi U ditambahkan fungsi U kali integralnya bukan integral, diferensialnya fungsi V. Ini di mata kuliah kalkulus diferensial ya. Maka dari sini, dari persamaan ini UDV, maka kemudian menjadi integral diferensial UV dikurangi ya, di belakang sini menjadi minus VD. Kalau kemudian masing-masing suku ini kita integralkan menjadi integral UDV, integral DUV, dan integral VDU. Maka hasilnya adalah integral UDV sama dengan integral DUV tentu saja menjadi UV minus integral VDU. Jadi inilah kemudian menjadi formula integral parsial ya. Atau integration by part. Ada satu hal yang harus diperhatikan pada metode ini ya. Kalau kita perhatikan formula ini integral UDV sama dengan UV min integral VDU, ada dua bentuk integral ya. Integral yang di depan dan integral yang di belakang. Maka harus diperhatikan di sini integral bentuk yang pertama, yang depan ya, integral VDU ini harus lebih sederhana bentuknya, harus lebih sederhana dibanding bentuk integral yang kedua, integral UDV. Oh ini bukan UDV ya, ini keliru nih. Oh betul, sorry ya. Saya ulangi sekali lagi, integral VDU, integral yang kedua ini. VDU ini harus lebih sederhana dibanding integral yang dari UDV. Kenapa begitu? Jadi begini, kita sebenarnya ingin menyelesaikan integral UDV. Jadi fungsi ini yang mau kita selesaikan. Kemudian di dalam penyelesaiannya kita menemukan bentuk integral lagi dalam proses penyelesaian fungsi ini, integral ini. Maka bentuk penyelesaian jadi integral VDU-nya harus lebih sederhana dibanding bentuk fungsi awal. Kalau ini lebih kompleks, maka ini alamat berarti fungsi ini tidak bisa diselesaikan. Harus lebih lama lagi. Ya, jadi pahami ya. Jadi kita ingin menyelesaikan masalah, tetap suatu fungsi integral, nanti timbul lagi integral yang lebih kompleks. Nah, ini berarti nggak bisa selesai itu nanti. Jadi matematika ini teman-teman ini soal sense ya. Jadi harus feeling ya, harus kita asah dengan banyak berlatih. Jadi semakin kita berlatih maka sense-nya, feeling-nya semakin baik. Jadi kalau kita menyelesaikan integral sudah 7 langkah, 8 langkah, kok kayaknya lebih rumit, makin rumit, berarti ada sesuatu yang salah di situ. Ada miss ya, beberapa step yang harus diulang atau ada yang harus diganti. Nah, kapan kita menggunakan teknik ini? Teknik integration by part ini biasanya kita gunakan untuk menyelesaikan integral fungsi yang melibatkan ln ya. Transcendent, ln x ln x, atau fungsi-fungsi eksponensial ya. X pangkat n kali e pangkat x ya, seperti ini biasanya akan lebih mudah jika kita selesaikan dengan metode integral parsial. Baik, saya kira ini dulu untuk video part 1-nya, untuk contoh-contohnya nanti akan kita lihat di video berikutnya. Silakan dicermati, jika ada yang belum jelas silakan ditanyakan di komen, video ataupun di psikologi atau di grup.